Ya, kali ini saya akan memeriksa skripsi berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Pengguna Jasa CP Anugerah Mestika Abadi I.O. Ya, kita lihat dulu ya, kualitas pelayanan terhadap kepuasan. Nah, kita lihat, dalam era globalisasi yang kepuasan menjadi faktor kunci. Nah, ini ya, ini kan bukan pernyataan kamu ini ya, jadi kamu aja bagusnya ya yang seperti kalimat-kalimat seperti ini merupakan kutipan ya, kutipan dari siapa kamu bikin, jangan kita apakan ya, ya kutipan dari penelitian terdahulu atau dari apa. Nah, ini belum apa-apa udah masuk langsung CV Anugerah Mestika Abadi. Jadi harusnya kalau membuat latar belakang yang bagus itu adalah seperti ini, seperti piramida terbalik. Yang bagian atas di sini kita ceritakan tentang yang paling luas ya, umpamanya cerita tentang kalau ini adalah bagaimana kondisi bisnis I.O. di Indonesia. Nah, baru sebagai level kedua kamu bikin lagi di sini, baru kamu buat di sini kondisi I.O. bisnis I.O. di Medan katakanlah, baru masuk kemari. Inilah baru kita buat yang namanya fakta-fakta empiris yang mendukung penelitian ya. Jadi ada arahan dalam membuat fakta empiris ini dimulai dari variabel terikat. Jadi dalam hal ini yang kamu gunakan adalah apa namanya ya, kalau kita lihat tadi kepuasan atau apa tadi ya, kita lihat di sini ya, judulmu itu adalah, nah berarti yang pertama kamu ceritakan, nah ini dia kepuasan pengguna jasa, ini yang harus kamu ceritakan, kau tampilkan fakta-faktanya kenapa harus diteliti. Nah ini udah kau tampilkan faktanya. Nah ini kan dah harus kau buat di sini faktanya apa, mengapa. Nah udah kamu dapatkan fakta mengapa, ini tuh turunkan dari mana? Diturunkan dari ada 3 bagian ya. Satu terlalu bagus, itu juga jadi fenomena. Kedua, terlalu jelek. Nah ini juga menjadi kenapa kepuasan itu terlalu jelek, atau dia biasa saja sudah bertahun-tahun juga tidak maju-maju, itu juga fakta atau fenomena yang layak untuk diteliti ya. Tapi baru ya, itulah 3 hal yang pertama. Setelah itu kita dapat ini mengenai kepuasan ini, baru kita lihat hubungkan dengan teori. Namun sehingga muncullah kualitas pelayanannya mungkin yang kurang bagus. Setelah kau lihat, baru tampilkan di situ ya fakta yang mendukung kualitas pelayanan. Kenapa? Untuk mendapatkan itu bisa kamu melakukan prasurvei penelitian ya. Jadi dia bagus alurnya. Kalau kayak gini kan latar belakangnya nggak bagus. Satu yang kamu harus ingat bahwa ya penelitian
Nah, ini atau skripsi merupakan karya ilmiah yang memiliki aturan. Ya, bukan seperti menulis tulisan populer, novel dan sebagainya. Jadi dia harus kita ikuti aturan mainnya. Sesudah itu baru kamu tampilkan ada fakta-fakta, jadi bukan cerita dongeng ya. Oke, kita lanjut lagi ya, kita lihat. Nah, ini. Nah, di sini tadi. Nah, kalau kita lihat, nah ini jadi semuanya tidak apa ya, kalau saya lihat nggak berurut dia. CP Mustika, data konsumen. Nah, ini juga tiba-tiba kan muncul di sini kualitas pelayanan. Padahal di sini ya, kalau kita lihat ini 2018 konsumennya naik turun. Ini COVID naik dia turun lagi. Nah, kalau kita lihat belum tentu dia tiga penurunan itu dari kualitas pelayanan. Jadi kalau saya lihat tiba-tiba di sini kualitas pelayanan yang kamu jadikan dasar. Ya, coba dulu diperbaiki karena ya kalau saya menganggap tidak ada penelitian tanpa latar belakang yang baik. Yang baik dalam pengertian masuk di akal atau rasional ya. Nah, ya ini juga. Nah, ini sebenarnya kualitas pelayanan. Bagaimana diukur? Alah, ini nggak perlu kamu ceritakan, bukan masalah itu hubungan. Nah, ya cobalah kita lihat ya. Nah, ini juga paling aneh kamu ini kalau menurut saya ya. Di sini kamu jelaskan permasalahannya, ini bukan rumusan penelitian ya. Kalau kita lihat panduan ya, ini kan 1.2. 1.2 itu berisikan. Nah, ini dia. Nah, 1.2 itu berisikan rumusan masalah. Ya, rumusan masalah, bukan rumusan penelitian. Nah, ini juga aneh. Kamu di sini bagaimana hubungan? Ya, hubungan. Ingat ini kamu buat hubungan. Sementara judul kamu adalah pengaruh. Nah, ya, kualitas harusnya nggak, kalau memang hubungan aja, nggak usah ada pengaruh-pengaruh gitu. Nah ya, nah baru kalau kita lihat 1.3 itu batasan masalah ya, bukan, tapi nggak masalah lah itu ya. Nah, baru 1.4 batasannya banyak sekali kamu buat ya. Tujuan. Aduh, tingkat kualitas. Ini kan kalau sudah nggak perlu ini menurut saya ya. Ini pun tidak perlu, ini nggak perlu kamu sebutkan pun orang sudah tahu pasti nih. Hubungan positif tak perlu kalau saya ya, kalau saya kira, karena kalau kamu hitung pun dia dapat. Ya terserahlah ya. Kita lihat tinjauan putus tama. Nah, Yola Bediana Barus, kualitas pelayanan, kepuasan berkunjung. Oh, Pak ya, saya agak lupa apakah kepuasan atau
ya, kita kecilkan ini, kita ambil judulnya supaya jangan silap-silap terus. Nah, ini kualitas pelayanan pengguna jasa, ini pengguna kepuasan berkunjung. Ya beda ya, kalau berkunjung dengan pengguna jasa berbeda itu. Ini juga kepuasan, nah ini baru betul sama ya. Oke, baru ini kualitas pelayanan, kepuasan ini kepuasan pelanggan ya. Oke lah, apa Christine, pelanggan berbeda ya, layanan pelanggan ini berbeda. Jasa layanan terhadap kepuasan event, ini nggak tahu saya ini ya, event. Nah, landasan teori, ya landasan teori. Ini ya dimensi menurut Nasution. Siapa Nasution ini ya? Saya bingung juga ini, Nasution ini siapa? Coba dulu saya lihat ya. Ini halaman 22. Saya bingung Nasution ini siapa? Tahu saya tidak ada Nasution. Mana daftar pustakanya ini? Siapa Nasution? Setahu saya tidak pernah. Mana Nasution ini? Alah, kamu di dalam ini ya tidak boleh mengutip teori dari orang yang hanya menulis skripsi ya, tidak bisa. Harusnya ya, ini siapa sih Nasution ini, kan level dia hanya sama seperti kamu, hanya mahasiswa ya yang mudah tamat. Harusnya kamu buat ya. Nah, ini tidak boleh menurut Nasution. Siapa sih Nasution? Ya, Al-Ghifari boleh, karena saya tahu dia itu memang penulis buku. Nah ini harusnya bukan Nasution. Menurut katakanlah Kotler dan Armstrong. 2009 dalam Nasution. Nah ini baru benar, berarti ini namanya kutipan dalam kutipan. Jadi jadi orang tahu bahwa si Nasution itu pun mengutip dari ini, jadi sumber utamanya itu yang ini. Kalau kita mengatakan itu dari si Nasution, salah ya. Si Nasution ini tidak layak dikutip karena dia pun mengutip juga dari orang lain. Ini harus kamu ganti. Fatal itu. Masa kamu mengutip dari bukan orang yang ahli, hanya mahasiswa? Nah, ini juga kalau kutipan seperti ini, Ciptono, tahun berapa Ciptononya? Nah, kutipan, nah, jadi dan yang kamu kutip Ciptono itu kamu masukkan ke dalam daftar pustaka. Nah, ini juga Ciptono tahun berapa? Ini juga Sunyoto, tahun berapa ini Sunyoto? Ciptono, jadi kutipan dalam kutipan harus jelas tahunnya. Nah, ini juga, ini tak ada ini.
Ngaruh dari mana dia diambilnya? Bukan si Nasution itu yang kita kutip. Ini juga Nasution salah ini. Ini juga Nasution salah, tidak diakui itu. Mana dia pun mengutip dari orang lain. Di sini kamu bikin kerangka berpikir, di sini kamu bikin kerangka konseptual, mana yang benar ya? Nah, di sini ya kalau saya lihat ya, kualitas layanan saya tuh macam mana ini kamu nanti coba kita lihat bab 3-nya. Bukan ini jadwal yang kamu buat ya. Nah, udahlah, terserahlah. Nah, ini kutipannya harus kamu mau dah. Ini ada menurut Ciptono. Penarikan sampelnya berarti kamu melakukan sampelnya sampel jenuh. Waduh, kenapa sampel jenuh? Di sini aja banyak sekali udah pengguna jasanya. Kenapa bisa banyak harusnya? Kenapa jadi 31 orang responden? Macam mananya? Apanya penelitiannya nih? Cuma 31, salah ini ya, salah sekali kamu nih menentukan sampel cuma 31 orang sampel jenuh. Dari mana? Padahal banyak sekali dan yang mereka sudah menggunakan jasa ini, jasa IO ini ya. Ini tengok nih, kamu ambil sampelnya klien, perusahaan pengguna. Ya tak mungkin lah kamu menggunakan namanya perusahaan. Oh. 31 orang responden ya. Pengguna jasa itu kan kalau kita lihat yang kamu sebutkan ini kan udah banyak sekali ya, udah 48. Di tahun 2022 aja ada 45, 2003 ada 7 sampai 12. Itu aja udah berapa? Kenapa kamu bilang sampel jenuh hanya 31 ya? Ini masih saya pertanyakan ya. Apa dasarnya dari data yang kamu berikan 31? Padahal di sini banyak sekali yang menggunakan jasa Anugerah Mestika Abadi ini ya. Cobalah dan kamu jawablah kenapa hanya 31 orang responden ya. Oke, udah lihat lagi. Nah, ini juga ya, kalau kita apa ya, ada barangkali ini sajalah ya yang bisa saya sarankan untuk perbaikan
Terus satu lagi, kenapa regresi sederhana gitu ya loh, padahal kualitas pelayanan itu ada banyak tadi kan. Tapi ya terserah lah ya. Enggak, oke lah, barangkali itu saja. Kalau ya nanti kita jumpa lagi. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.